Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir, wonten Kiai Haji Hamid Gusdar, teman lama saya Pak Tarom Bisro yang sudah melanggar perjanjian. Semoga dimaafkan Allah, meskipun saya tidak memaafkan. Karena Allah lebih baik ketimbang saya, jadi tentu Allah itu mudah memaafkan. Tapi kalau manusia itu susah, sehingga saya bisa maafkan kalau dia masuk surga. Kalau nggak ngajak saya itu tak tuntut itu. Terus kedua, sholat hajatnya Pak Mustaqim itu makbulah, jadi tidak akan saya gojlok. Ya, cuma tetap saja alamat saya Rembang bukan Demak. Jadi kalau minta tidak digojlok itu yang benar gitu. Ini akte saya, KTP saya semuanya Rembang bukan Demak. Tapi bisa ditakwil, mungkin saya kalau ke Jogja lewat Demak gitu. Tapi kalau itu takwilannya ya lewat Semarang, lewat Ungaran, macam-macam. Jadi itu takwilan yang salah. Jadi begini, saya tadi tanya sama Gus Dar, ini maunya alumni itu apa? Ingin yang apal tetap apal, apa ingin yang apal tetap tidak apal? Karena sebetulnya zaman apalan juga sudah ada apal, karena kalau naik yang bawah hilang, naik lagi bawahnya hilang lagi. Nah ini sebab penting daripada mikir tadi ngadepi apa itu 4.0 itu malah pusing zaman. Karena itu ilmunya dosen. Kalau ilmunya wali itu zaman seperti ini sudah kehendak Allah, mau diapain juga. Jadi dosen itu senengannya ruwet. Itu sudah hobi. Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul, saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in. Kebetulan tahunya itu lewat guru.
Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gadi. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut Asim. Setelah Asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Tapi yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu banyak. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja, nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis
itu sebetulnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor.